Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video lanjutan perjalanan touring dari Kota Bondoso menuju Pulau Bali. Sebelum melanjutkan menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton part sebelumnya. Di part ini saya akan memberitahukan ke kalian bagaimana suasana Pulau Bali saat ini dan apa saja yang bisa kita lakukan ketika berlibur di Bali. Seperti apa keseruannya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Kita keluar guys. Antri-antri. Kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan day 2. Menyusuri Bali seperti apa kondisinya sekarang? Yes, sekarang tuh jam Berapa? sekitar jam 10 pas 11 ya. Kita nggak ada yang pakai jam. 11 kali. Ya, terus akhirnya kita menentukan untuk tetap stay di Kuta Suci ini. Tempat kita di sini. Karena aksesnya di langsung depan Kuta. Jalan Kuta, Legian ya. Kita jalan-jalan dulu. Tapi sebelum berkelana lebih jauh, kita nanti mau mampir ke bengkel dulu bentar, terus cari sarapan di sekitaran situ. Brans, kita lewat Pantai Kute ya. Nah, ini kondisi Bali saat ini ya nggak terlalu ramai meskipun musim liburan anak sekolah ya. Nih kita lewat Pantai Kute. Tuh. Buat teman-teman yang mau liburan ke Bali, hotel yang kita tempatin cukup recommended secara lokasi, tapi kalau fasilitasnya ya so-so lah. Lupa semalam belum di spill ya Wi ya. Nantilah. Ini kondisi Pantai Kute sekarang. Dulu padahal rame banget nih di sini. Sampai antri-antri. Kita lanjut jalan dulu. Langsung menuju bengkel sarapan, terus baru kita berkelana. Lanjut dulu ya guys. Setelah menyusuri perjalanan berjam-jam dari Kota Bondoso menuju Pulau Bali, kami merasakan seperti ada yang kurang dengan motor yang kami gunakan. Shock breakernya sepertinya sudah mati, sehingga di beberapa kondisi jalan yang tidak rata berasa seperti ngejeduk. Untuk itu kita putuskan sebelum berkeliling kita akan mampir ke bengkel dulu untuk melakukan pergantian shock breaker nih teman-teman. Kita ada di Sunset Road guys. Mau ke bengkel dulu buat pasang spare part, pasang shock karena shocknya mati.
Kita lagi servis motor dulu, pasang shock di apa tuh, Media Abadi Motor. Tapi sambil nunggu nyervis kita mau cari makan dulu. Gak tahu kemana nih enaknya. Coba ke arah situ ada apa? Nggak ada. Coba, yuk. Kita lagi makan di warung Banyuwangi. Memang enak, paling enak menurut makan. Ini apa aja? Udang, tergedel jagung, kentang tahu. balado, kentang balado, Oh, kentang balado. kelabu, nyicip terong. Ini ada ikan pari, telur, tahu, terong balado. Makan dulu kita. Buat teman-teman yang berlibur ke Bali, wajib dicoba nih salah satu tempat makan recommended yang ada di Pulau Bali. Selain itu, menunya adalah menu-menu masakan rumahan yang menurut kami sangat cocok dengan lidah kami. Harganya juga terjangkau sehingga cocok nih buat teman-teman yang mau backpackeran ke Pulau Bali. Tonton terus teman-teman, karena setelah ini masih banyak keseruan yang akan kami tampilkan di video ini. So, jangan kemana-mana, jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Gimana makanannya? Mantap, enak. Untuk 2 orang makan hanya bayar 55.000. Udah kerupuk 3, makan 2 porsi, minum 2. Enak ya? Karena kita harus tetap mengenyangkan perut ya, daripada gengsi. Iya. Kita balik lagi ke bengkel ngambil motor. Habis makan langsung bakar kalori. Jalan kaki berapa? 700 meter ya? Ya, kurang lebih. Jadi tadi itu kita ke bengkel dulu karena shocknya kurang enak, kita ganti shock yang baru. Terus ternyata pemasangannya di bengkel resmi Yamaha pada antri. Jadi kita putuskan untuk menghemat waktu, kita beli spare partnya aja, beli shocknya aja, terus kita pasang di bengkel biasa biar cepet gitu. Kita lanjut lagi. Berbeda kondisi dengan di daerah Kuta dan Legian. Ternyata di kawasan Seminyak dan Canggu bisa dibilang pada saat itu cukup ramai nih teman-teman. Mungkin saat ini wisatawan lebih memilih untuk stay di kawasan Seminyak dan Canggu dibanding stay di kawasan Kuta. Nah, ini adalah perjalanan kita menuju salah satu tempat yang lagi viral nih di Pulau Bali, khususnya buat teman-teman yang suka ngopi sambil foto-foto estetik nih. Teman-teman ada yang bisa nebak kemana tujuan kita kali ini? Kita akan menuju ke Gigi Susu yang berada di kawasan Canggu, tepatnya berada dekat dengan pantai Batu Bolong di Canggu. Kondisi jalanan pada saat itu lumayan cukup padat dan di beberapa titik sih kami merasa sedikit kurang nyaman ya, karena ada beberapa wisatawan mancanegara yang
menggunakan kendaraan secara ugal-ugalan dan tidak mentaati aturan. Lagi beli kafein dulu di tempat yang lagi hits di Canggu tuh, di Gigi Susu. Cuman di sini parkirnya agak susah, jadi kita take away aja. Ada sih parkir valet, kalau yang bawa mobil bisa parkir valet. Kita tunggu. Belok situ kan harusnya. Kita nongkrong sini aja. Pantai kan. Parkir beli. Kita di Pantai Batu Bolong guys, habis beli perbekalan dulu. Dan esnya dipisah. Yang dipisah Biar tidak mencair. tidak mencair. Ada apa aja di sini ya? Ya. Ada banyak motor parkir. Kita mau ngopi depan pantai. Pantai terdekat kan ya Pantai Canggu. Iya. Kita kesini dulu sebelum mengeksplor pantai lain ya. Tapi panas guys. Panas. Kita nongkrong di sini guys. Nongkrong di pinggir Canggu. Ya, karena kita sudah beli kopinya tapi nggak punya tempat. Jadi ya kita nongkrong di sini dulu sebelum bermain di pantai yang lain. Suasananya syahdu. Yaudah kalau gitu kita bentar lagi sebat-sebat dulu terus lanjut ke pantai apa namanya Wi? Pantai Nyang-Nyang. Masih temenan sama Nying-Nying. Oke kalau gitu lanjut lagi. Kita lanjut ke Pantai Nyang-Nyang. Tuh. Nah, kita mau lanjut main-main air sambil menikmati suasana sunset. Kita masih di Canggu guys, macet. Nah, yang jadi masalah itu di Bali kadang ada beberapa turis yang sewa kendaraan, sewa motor, sewa mobil, tapi ya skill mengemudinya masih kurang, jadi kadang membahayakan orang lain, mister. Kayak tadi kita hampir ribut juga sama beberapa turis. Ini harus dapat perhatian nih dari
ya pemerintah setempat untuk menghimbau atau memberikan aturan kepada pemilik rental supaya tidak sembarangan menyewakan kendaraan. Itulah kurang lebih guys. Ini kita lanjut lagi ke Pantai Nyang-Nyang di daerah Uluwatu. Ya kurang lebih sejam lah. Jadi harusnya sampai sana pas waktu sunset. Ternyata di Canggu ada jalur off-road juga guys. Kirain Jakarta doang yang jalannya rusak ya. Ternyata di Canggu juga ada. Tapi ini rusaknya karena sedang proses perbaikan guys. Bukan habis diperbaikin malah rusak. Weng. Kita ada di Sunset Road guys. Nah ini ternyata macetnya Bali nggak kalah sama Jakarta. Kita muter dulu karena kita mau ke World Brand Factory. Kita muter dulu guys. Kita lewat underpass. Jadi kita kan mau main air nih. Kita mau main ke pantai tapi lupa nggak bawa celana. Nggak bawa celana ini ya, celana dry fit gitu. Akhirnya mau nggak mau kita cari celana dulu. Cari yang murah-murah aja guys, tapi ya yang bisa dipakai lagi nanti. Jadi nggak beli yang jelek terus cuma bisa sekali pakai. Kita pilih yang yang sekalian lumayan lah, tapi nggak yang mahal-mahal. Jadi apa wi jadinya wi? Tahu bapaknya lihat yang belanja bapaknya tiba-tiba perkara nggak bawa baju main air, beli dulu kita. Setelah beli baju guys tadi, setelah beli celana pendek, kita lanjut menuju Uluwatu. Nih kita mau lewat tol Bali Mandara. Anginnya lumayan ya guys ya, jadi harus hati-hati, tidak perlu ngebut-ngebut. Kita nikmatin aja pemandangannya. Tuh. Wih.
Yuk kita lewat sini, bayar tol. Bayar tol dulu. Lanjut lagi 5.500. Nih. Kita tadi udah lewat tol Bali Mandara nih. Kita sekarang di daerah mana nih? Daerah bypass Nusa Dua kalau nggak salah. Jadi tadi sebenarnya kita masuk terus putar balik lagi karena untuk menuju pantai Nyang-Nyang itu lebih dekat lewat sini. Jadi tadi kita ya cuman pengen tahu aja, pengen ngasih tahu kalian juga gimana rasa dan vibes-nya lewat jalan tol gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Posisi kita sekarang ada di antara Jimbaran dan Uluwatu. Kurang lebih masih 13 kilo menuju Uluwatu. Oh, ini jalannya tanjakan terus nih teman-teman. Sampai atas nanti ini tanjakan terus. Jadi pastikan kondisi motor kalian dalam keadaan baik dan penumpang kalian tidak terlalu berat atau barang bawaan kalian nggak terlalu berat gitu. Uluwatu macet guys, lumayan padat, tapi karena kita pakai motor ya masih oke lah, masih bisa selap-selip. Mudah-mudahan masih kebagian sunset nih. Oh, ada kecelakaan guys, mobilnya standing. Oh, kelebihan muatan. Kita naik terus ya, ini masih kurang berapa nih, 9 kilo lagi. Kita lanjut dulu, dikit lagi sampai guys, tapi nggak tahu nih kebagian sunset atau enggak, kayaknya agak mendung. Mudah-mudahan cerah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bentar lagi kita sampai guys. Ini kita udah di dalam kawasan wisata Uluwatu. Nanti di depan kita belok kiri terus menuruni bukit. Gak tahu nih motor bisa turun sampai bawah apa enggak ya. Mudah-mudahan bisa. Nah nih kita masuk ke sini. Tuh Nyang Beach. Yuk kita masuk ke sini. Jadi sekarang tuh di Bali, kalau di contohnya di sini di kawasan Uluwatu tuh sampai ke dalam tuh udah banyak dibangun ini ya, fasilitas pariwisata yang mulai dari akomodasi terus sampai ke pelosok-pelosok juga sekarang udah ada penyewaan motor. Cuman semua itu harus dibarengi sama pengelolaan, penataan harus bagus. Karena kalau enggak ya Bali terlalu tereksploitasi, hilang wujud asli Bali nanti lama-lama. Dan jangan sampai itu terjadi. Itu teman-teman. Nah, ini kita sampai ke sini. Boleh masuk sampai ini motor? Hah? Boleh? Boleh nggak? Yang benar. Sampai dalam. Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Itu boleh. Tapi kayaknya kalau hah? Bisa. Tuh. Ini aja. Apa? Kita bentar-bentar istirahat. Biar nggak panas. Nah, jalurnya banyak turunan guys, dari atas sampai bawah turunan terus. Jadi kita harus hati-hati. Nah nih kalau bisa kita bentar berhenti. Tuh kayak bapak depan itu. Nah kita berhenti dulu di sini. Wah, jedak beledak gitu. Udah sini doang. Enggak usah. Bapak ketutup mendung ya? Hah? Mendung ya sunsetnya ya? Udahlah gas yuk, dikit lagi. Wih. Kita udah sampai nih guys di pantai Nyang. Ternyata ya oke sih. Tuh sunsetnya kayak gitu. Ya oke lah. Jalan. Ada bawa HP nggak?
Kita pulang guys. Buat motornya cuman barang bawaannya aja. Hah? Nggak usah gerak. Ayo, kita ambil stand dulu dari sini biar kuat. Ayo ikut. Jadi ini tanjakannya lumayan ekstrim guys. Iya. Jadi motornya harus sehat walafiat dan beban hidupnya. Iya. Mantap guys tuh. Ada kafe juga. Apa itu kafe nyang-nyang? Jadi begitulah guys. Ini kita perjalanan pulang menuju hotel. Mandi-mandi terus nanti kita paling cari makan. Kita udah mandi guys. Sudah kembali bersinar lagi sudah. Oke, sekarang kita mau makan. Kita mau makan ke mana ya? Apa namanya? Ya pertempongan lah pokoknya. Tempongan gitu. Kemarin kan kita udah makan ayam betutu di Banyuwangi. Sekarang kita makan nasi tempongnya di Bali. Tapi bukan tempong yang yang mainstream itu, kita cari yang lain. Yuk siap-siap dulu. Kita udah sampai di apa tuh? Tempong Badu. Banyak sih makanannya di sini. Tuh banyak. Kita ada di apa namanya? Dewi Sri Food Center. Center food. Iya itulah. Kita makan-makan dulu, isi perut biar bobonya nyenyak. Ayo kita kesini lagi. Ayo. Makanannya udah dateng guys. Tuh ada pesen lele, tambah nasi satu, ada tahu, terus yang ini tempong bebek. Sambelnya mantep kayaknya nih sambelnya. Kita ada di Jalan Legian nih guys, nih suasana
malam hari. Jalan Legian nih. Kita lihat seperti apa. Oke teman-teman, kita akan menuju daerah Seminyak. Kita lihat bagaimana suasana tengah malam di Seminyak. Tadi kan kita habis makan, terus masuk muter lewat Legian, jalan Legian, masih dekat hotel. Ini kita lanjut, pengen tahu gimana kondisi Seminyak di malam hari. Nanti kita shoot lagi kalau udah sampai Seminyak. Kita sampai di kawasan Seminyak, guys. Oke teman-teman, sekian dulu video hari kedua keseruan di Bali. Jangan lupa ditunggu video lanjutan dari part ini, karena nanti saya akan memberitahukan ke kalian bahwa banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di Bali, dan tentunya aksesibel untuk kita yang berwisata atau bermain di Pulau Bali menggunakan motor. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning.